Ibu dan teman-teman yang dari luar kota Semarang bisa menjadi perhatian. Kota Semarang itu didominasi oleh pemilih dengan latar belakang ideologi nasionalis. Nah, di tahun 2019 itu terkonfirmasi. Hanya pergeseran dari Demokrat, PDIP, dan Gerindra. Dan partai-partai tersebut adalah partai-partai nasionalis. Itu terkonfirmasi. Yang kedua adalah keterikatan itu lebih dominan kepada figur kandidat atau calon daripada partai politik. Kenapa? Kita bisa melihat Demokrat yang leading di 2 periode pemilu, tiba-tiba di tahun 2019 suaranya tersungkur. Bagaimana kita membaca partai politik seperti ini? Karena flipnya, perubahannya begitu mudah sekali. Dari Demokrat yang dominan ya, menguasai sebagian kursi, tiba-tiba di periode ketiga 2019 suaranya tersungkur. Ini artinya adalah keterikatan itu lebih kepada figur kandidat atau calon. Mungkin nanti saya bisa ceritakan karena kebetulan di tahun 2015 ini saya melakukan penelitian terhadap Partai Demokrat. Ya, bagaimana akuntabilitas keuangan, karena itu penting. Partai Demokrat adalah partai yang ruling party atau partai yang berkuasa di Kota Semarang pada tahun 2014. Kemudian yang ketiga, jaringan dari figur kandidat atau calon itu lebih nyata bekerja daripada jaringan partai politik, karena yang digunakan adalah kedekatan personal, bukan kedekatan struktural. Kedekatan personal itu ya menimbulkan ewuh-pekewuh karena pendekatan personal. Kalau pendekatan struktural kan ya pakai surat, pakai perintah dari partai. Nah, sementara pendekatan personal kan lewat tadi, saya lupa bahasa Jawanya, sonjo, jagong atau apa gitu. Jadi bagaimana kalau ada event-event sosial itu kita datang, dan kita datang tuh nggak perlu kita pakai baju partai kita secara eksploratif gitu, menunjukkan bahwa saya dari partai. Cukup kita hadir, kita memberikan kesan kehadiran kita itu ada, itu nanti akan membekas di sini. Makanya tadi cerita seorang tokoh masyarakat yang kemudian jadi wakil bupati, ya, 2 periode jadi wakil bupati, kemudian sekarang jadi bupati, ya karena saya melihat sendiri. Saya nggak ngerti ini kenal nggak sama beliau, tapi ketika ada orang meninggal dunia pasti datang. Itu salah satunya personal. Ya beliau memang kemudian akhirnya didukung oleh infrastruktur partai, tapi menurut saya di kita itu kan kedekatan personal kan sangat tinggi gitu, sangat tinggi. Satu contoh saja lah. Saya mengajak keluarga saya untuk tidak menerima uang ketika ada pemilu, itu butuh waktu 2 tahun, khususnya bapak mertua saya. Kenapa nggak mau nolak? Karena nggak enak, yang ngasih itu tetangga yang baik. Jadi bukan masalah rasional politik uang itu bagus atau tidak bagus, tapi karena nggak enak kalau nggak terima gitu, karena dia pakai tadi. Ini artinya kan personal itu masih mendominasi di kita, terutama bagi wilayah-wilayah yang agak jauh dari perkotaan. Jadi itu yang terjadi. Kemudian di yang ketiga ini adalah ketika saya misalnya bertanya, Pak, lah tim sukses sampai di kelurahan itu dari struktur partai atau bukan misalnya, karena saya kan bertanya gitu, nggak bisa mas, partai itu terbatas karena non sewu di internal partai sendiri kan saling bersaing kan, dapil ini kan. Nah sementara struktur itu kan pasti satu di kelurahan, entah itu namanya anak ranting atau kan cuma satu, sementara kandidat di satu partai yang di dapil itu kan banyak. Jadi mengandalkan pada struktur formal partai itu sangat kesulitan, sehingga yang muncul adalah tadi jaringan-jaringan figur kandidat dan sebagainya. Kemudian yang keempat, nah ini yang kemudian mengapa politik uang di beberapa tempat masih muncul, karena pertukaran politik itu dalam bentuk barang dan uang masih dominan, terutama di wilayah-wilayah pinggiran atau wilayah-wilayah yang kondisi ekonominya belum menguntungkan. Ini kita terbuka saja, semua partai memahami ini. Bahkan tim-tim internal partai mungkin lebih cerdas dalam membaca ini. Nanti mungkin di strategi akan coba saya tekankan bagaimana ini bisa terjadi. Saya kebetulan tinggal di perumahan di Budak Payung dan sekarang di Mangunharjo Tembalang.
Itu kalau mau pemilu, pilwalkot dan sebagainya ya nggak pernah ada yang datang ngasih apa, itu nggak pernah. Karena mungkin dipandang bukan wilayah yang bisa dipengaruhi dengan pertukaran politik berupa uang atau barang. Kemudian satu lagi yang menarik ketika misalnya saya tanya, Mas, Mbak gitu, ketika harus turun ke dapil dan sebagainya, biasanya apa yang dibawa? Ya yang dibawa selain program, ya saya harus ninggali untuk jaringan-jaringan saya. Misalnya ya sembako, kita minyak goreng, kita beras, kita opo gitu. Jadi merawat jaringan ini juga hal yang membutuhkan energi yang cukup besar dari partai-partai yang sudah eksis sekarang ini. Karena apa yang saya sampaikan berbasis dari penelitian dan diskusi-diskusi saya.